Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad faza al-muttaqun wa qad khaba al-'asun. Haythu yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar kita dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan ini Allah ciptakan untuk memuji siapa di antara hamba-Nya yang paling banyak dan paling baik ibadahnya. Beribadah merupakan inti dari keberadaan manusia di dunia ini. Tanpa ibadah, manusia akan kehilangan fungsi dan peran utamanya di atas muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam beribadah, hati kita harus ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya suatu ibadah. Yang dimana jika tidak ada ikhlas, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa batuhiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali jika dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridha-Nya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa untuk melatih diri kita untuk beribadah dengan ikhlas agar mendapat jaminan akan terhindar dari godaan syaitan laknatullah alaihi. Syaitan sendiri mengaku ketidakberdayaan dan kelemahan mereka di hadapan orang-orang yang beribadah dengan ikhlas. Allah berfirman, "Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Syaitan berkata, "Ya Tuhanku, karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Qurtubi yang merupakan salah seorang ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam al-mukhlasin dalam ayat ini yaitu mereka yang ikhlas dan dilindungi oleh Allah. Mereka tidak akan terpengaruh oleh godaan setan karena kekuatan keimanan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan disebut sebagai senjata utama untuk melawan tipu daya setan, karena setan tidak memiliki kekuasaan atas hati yang murni dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas, dipuji atau tidak dipuji oleh manusia, dia akan tetap berbuat kebaikan
tanpa mengharap pujian manusia, melainkan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas, dia akan tegak dan berprinsip, dia tidak akan tumbang saat dicaci orang, sehingga saking kokohnya orang yang ikhlas, setan tidak bisa menggoda dan memperdayakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang ikhlas pasti mendapatkan ganjaran atau balasan yang sangat besar, karena ikhlas tidak semudah membolak-balikkan tangan dan tidak semudah bernapas, karena ikhlas membutuhkan hati yang bersih dan iman yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan peradaban di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami berikan pahala yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muhdina wa mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillah ala al-ihsan wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وارتضوا عما نهى عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بنا أيها المؤمنون فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.